Kita boleh insecure, tapi jangan sampai rasa insecurity itu malah membuat kita lupa bersyukur. Gitu guys, bersyukur sama apa yang telah Tuhan berikan sama kita gitu, bersyukur sama kelebihan yang ada pada diri kita. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di acara sharing ya, dan di sharing kali ini kita akan meng-sharingkan sebuah topik yaitu insecure atau insecurity ya. Dan buat kamu yang suka insecure, yang suka ngerendahin diri di hadapan manusia gitu, yang suka ngebandingin diri dengan orang lain, tolong merapat ke video ini gitu, karena kita akan bahas. Dan tak perlu berlama-lama, kita langsung saja pergi ke pembahasannya. Dan di awal pembahasan, seperti biasa guys, kita akan awali dengan satu kutipan. Kutipannya seperti ini, dengerin. Dewasalah tanpa banyak insecure, jangan jadikan kekuranganmu sebagai alasanmu tidak bersyukur, sebagai alasanmu untuk selalu insecure gitu. Gue setuju banget gitu, emang benar juga guys ya. Karena insecure itu akan terjadi ketika kurangnya bersyukur, ketika kita fokus saja pada kelemahan kita dan melupakan kelebihan yang kita miliki, seperti itu. Padahal setiap manusia ya diciptakan untuk menjadi pemenang dengan kelebihan yang dimilikinya masing-masing, seperti itu. Setiap orang punya kelebihan guys, dan setiap orang juga pasti punya kekurangan, dan tugas kita itu adalah fokus pada kelebihan kita, jangan terlalu fokus pada kekurangan kita saja gitu. Karena kalau kita fokus pada kekurangan kita saja, ya pasti kita akan insecure guys ya. Karena yang kita lihat hanya kekurangan kita saja, tanpa melihat atau mensyukuri atau menyadari kelebihan yang ada pada diri kita. Seperti itu. Kita boleh insecure, tapi jangan sampai rasa insecurity itu malah membuat kita lupa bersyukur. Gitu guys, bersyukur sama apa yang telah Tuhan berikan sama kita gitu, bersyukur sama kelebihan yang ada pada diri kita gitu. Ingat, kebahagiaan itu guys ya bukan milik mereka yang punya segalanya, melainkan milik mereka yang mampu bersyukur dalam setiap keadaannya. Pesan saya, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu, karena setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, seperti itu. Di dunia ini guys ya, tidak ada manusia yang sempurna. Dalam setiap kelebihan pasti ada kekurangannya gitu. Dalam setiap kekurangannya pasti ada kelebihannya gitu. Dan pesan saya juga gitu ya, tak perlu menjadi orang lain ketika kita ingin dipuja atau dipuji. Karena yang terpenting adalah ketika kita mampu menerima segala kekurangan dan kelebihan kita dengan lapang dada. Seperti itu guys, syukuri apapun yang kita miliki saat ini dan mulailah memperbaiki setiap kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan kita nanti. Bukannya kita itu gak boleh insecure ya, kita itu boleh insecure, tetapi jangan sampai rasa insecure kita itu malah membuat kita lupa caranya bersyukur gitu ya. Insecure itu harus, karena dengan insecure kita tahu kelemahan pada diri kita gitu ya. Kita tahu bahwa kita ini bukan makhluk yang sempurna. Kita tahu juga apa yang harus diperbaiki dalam diri kita gitu. Itu hasil dari insecure. Dan ketika kita sudah tahu kelemahan dan kekurangan kita, di situ juga kita harus berani memperbaiki diri kita, seperti itu, dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kita juga. Jangan jadikan insecure itu malah membuat kita lebih hancur, malah membuat kita tidak bersyukur. Tetapi jadikan itu sebagai motivasi kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita ke hal yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jangan jadikan insecure itu untuk menyalahkan diri, tetapi jadikan insecure itu untuk alasan kamu berprestasi. Seperti itu guys ya, buat kamu yang suka insecure pada diri kalian sendiri gitu ya, pada diri sendiri.
Dan buat kamu juga ya yang suka insecure oleh perkataan orang lain yang merendahkanmu, yang menghinamu, terus kamu insecure dengan perkataan mereka, pesan saya hanya satu ya, tolong ya jangan pernah benci mereka. Orang-orang yang telah merendahkan kita, orang-orang yang telah menghina kita, tetapi jadikan itu sebagai dorongan semangat kita untuk memperbaiki diri kita ke depannya lagi. Seperti itu. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini guys ya, ingat semuanya adalah suatu proses pembelajaran dan pendewasaan yang Tuhan ajarkan pada diri kita. Seperti itu. Maka dari itu jadikanlah luka yang tengah kamu rasakan saat ini untuk membuat hidupmu lebih hebat lagi. Jadikanlah hinaan mereka, gitu, kata-kata merendahkan mereka kepada kita itu jadikanlah sebagai motivasi kita untuk merubah hidup kita ke hal yang lebih hebat lagi. Seperti itu. Jangan sampai ya hanya karena hinaan mereka, hanya karena kata-kata mereka yang merendahkan kita, kita itu malah lupa gitu caranya bahagia, malah lebih hancur gitu, malah lupa juga caranya tertawa. Jangan sampai gitu ya, hanya karena omongan mereka, hanya karena hinaan mereka, kita malah jadikan hidup kita itu tidak berguna. Ingat, kita itu sudah dewasa, jangan terprovokasi sama omongan, sama perkataan, sama hinaan yang kayak gitu ya. Ingat, dewasa itu harus kuat. Jangan kalah sama keadaan gitu ya. Jangan kalah sama tekanan mental. Karena semakin kita dewasa, mental kita harus lebih kuat lagi menghadapi sikap dan perkataan orang-orang yang seringkali membuat kita down, insecure, bahkan overthinking, bahkan juga membuat kita hilang semangat. Gitu guys. Pesan saya, ingat ya, udah dewasa itu gak usah cerita juga gitu ya ke orang lain. Kalau hidup lagi pahit, telan aja sendiri gitu. Karena mau bagaimana juga tidak akan ada yang peduli guys ya, selain diri kita sendiri. Seperti itu. Dan jadilah pemaaf ya, yakni memaafkan diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Lalu memberikan pemaafan yang sebesar-besarnya buat orang lain ya, buat mereka gitu. Karena orang yang paling baik itu menurut saya ya adalah orang yang ketika dirinya dihina, dibully, bahkan tidak dianggap gitu guys ya, tetapi masih mau membuka hati untuk memaafkan mereka. Seperti itu, ketika kalian dihina, dibully, direndahkan, bahkan tidak dianggap gitu ya, dicaci, ingat, gak perlu ngotorin tangan kita untuk membalas semua perbuatan mereka ke kita gitu. Tapi balaslah mereka dengan perubahan besar kita, buatlah hidup kita menjadi seseorang yang sangat luar biasa di mata orang yang pernah merendahkan kita. Seperti itu guys ya. Jadi tak perlu capek-capek kita untuk membalas, untuk memukul mereka kalau mereka menghina kita, tetapi balaslah dengan prestasi gitu, dengan perubahan kita. Seperti itu. Dan buat kamu juga ya, saya suka jijik juga ya sama orang yang suka ngomong seenaknya gitu ya, sehingga orang lain insecure dalam segala hal karena perkataanmu. Tolong ya, ngomong jangan seenaknya gitu ya. Jangan seperti itu ya, jangan merasa diri kamu itu paling hebat, paling tidak ada kurangnya, sehingga kamu ngomong seenaknya kepada orang lain, sehingga orang itu insecure. Ingat, manusia itu ya sekuat-kuatnya manusia pasti ada titik lelahnya. Cuman bedanya ada yang langsung menangis, cuman bedanya juga ada yang ditahan, terus menangis, bersedih ketika sudah tidak ada orang lain. Seperti itu kalau dikatain, kalau dihina itu ya. Ingat, kamu jangan seperti itu. Karena kamu mungkin tidak pernah ngerasa gitu ya. Saya pernah ngerasain guys ya. Insecure titik tertinggi itu, kita itu merasa tidak pantas guys ya untuk melakukan apapun. Dan kita juga merasa tidak pantas untuk siapapun. Itulah insecure titik tertinggi. Kamu ya yang suka menghina orang, yang suka ngeledek orang dengan perkataanmu itu, mungkin kamu tidak pernah gitu ya ngerasain insecure. Hati-hati kamu ya. Oke, seperti itu guys ya di sharing kita kali ini, di sharing insecure ya. Dan buat kamu juga ya yang suka insecure sama diri sendiri, tolong kurangin ya. Dan buat kamu juga yang suka insecure oleh perkataan orang, oleh hinaan orang,
Tolong bersabar ya, ingat kata-kata saya tadi, seperti itu ya. Dan di akhir sharing guys ya, seperti biasa kita akan akhiri dengan satu kutipan. Kutipannya seperti ini: jalani hidup kita dengan cara terbaik kita. Jangan memaksa untuk harus jadi seperti orang lain. Jadilah dirimu sendiri, karena itu lebih hebat, itu lebih berarti, itu lebih berguna ya. Jangan memaksa untuk harus seperti orang lain. Seperti itu. Bye bye.